Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku, siswa-siswi kelas 3. Pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 2 dengan tema senangnya belajar surat An-Nasr dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Anak-anak, di pagi hari ini sebelum Bapak akan melanjutkan pembelajaran pada pagi ini, Bapak ada baiknya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang KD yang akan kita laksanakan, yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu di 3 minggu yang lalu atau 3 Jumat yang lalu di pertemuan pertama kita sudah melaksanakan KD 4.1.1 yaitu menulis surat An-Nasr dengan baik dan benar, dan produknya kemarin sudah kalian kirim yaitu dalam bentuk foto. Yang selanjutnya yaitu adalah KD 4.1.2 membaca surat An-Nasr dengan tartil, yang produknya kemarin kalian sudah mendokumentasikan dalam bentuk video. Dan yang ketiga yaitu KD 4.1.3 menunjukkan hafalan surat An-Nasr dengan baik dan benar, produknya juga sudah kalian kirim dalam bentuk dokumentasi video. Dan dalam kesempatan pada hari ini, pada pagi hari ini, yaitu kita memasuki KD 3.1 memahami isi kandungan surat An-Nasr dengan benar. Jadi setelah menulis An-Nasr, membaca An-Nasr, menunjukkan hafalan surat An-Nasr, dan di pertemuan yang terakhir adalah apa sih An-Nasr itu? An-Nasr itu merupakan apa sih? Akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi ini adalah pertemuan yang keempat, pertemuan yang terakhir di dalam pelajaran 2, yaitu dalam tema senangnya belajar surat An-Nasr. Di 3 pertemuan sebelumnya juga ada produk. Di dalam kesempatan ini, di dalam 3.1 nanti produknya apa? Bukan lagi produk tetapi dalam bentuk ulangan harian. Jadi nanti setelah kalian mendengarkan mulai opening di dalam video di awal tadi, setelah ini juga akan Bapak terangkan panjang lebar tentang surat An-Nasr. Kalian bisa mencatat, kalian bisa menyimak, kalian bisa merangkum dan meringkas di dalam buku agama kalian bisa pelajari, dan nanti akan kita tutup dengan ulangan harian. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai pembuka. Setelah ini tetap diikuti, tetap dilanjutkan, tetap disimak keterangan Bapak di keterangan selanjutnya. Hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah berapa sih jumlah ayat dari surat An-Nasr? Ayo, ada yang tahu? Coba ditebak berapakah jumlah ayat dari surat An-Nasr? Ayo coba kita lafalkan bersama-sama ya, sambil dihitung darinya. Kita ikuti Pak Udin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1 ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 2. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 3. Shadaqallahul azim. Ayo ditebak berapa ayat dari surat An-Nasr? Jumlahnya adalah 3 ayat. Jadi
Coba ulang sekali lagi. Hal pertama yang harus kalian pahami di dalam materi surat An-Nasr adalah berapakah jumlah dari ayat surat An-Nasr? Jawabnya adalah 3 ayat. Selanjutnya surat An-Nasr. Kenapa kok dinamakan dengan surat An-Nasr? Nah, ini adalah juga mempunyai sebab dan kalian harus juga memahaminya. Ya, dinamakan surat An-Nasr dikarenakan diambilkan dari ayat yang pertama. Jadi kamu bisa melihat di dalam lingkaran kotak yang sudah Bapak kotak itu, idza jaa nasrullah. Nasr, ya. Nasr diambilkan dari ayat yang pertama. Jadi kenapa dinamakan dengan surat An-Nasr? Karena diambilkan dari ayat yang pertama. Yang kalian harus paham, nomor berapakah surat An-Nasr di dalam Al-Quran? Seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz, ya, juz 1 sampai juz 30. Di 30 juz tersebut ada 114 surat. Saya ulang kembali, di dalam Al-Quran itu ada 30 juz dan di dalam 30 juz ada 114 surat seperti yang bisa kalian lihat di dalam yang sudah Bapak tampilkan itu. 114 surat ini yang pertama diawali dengan surat Al-Fatihah, dan yang terakhir atau diakhiri atau surat yang 114 adalah surat An-Nas. Jadi saya ulang kembali, 30 juz dalam Al-Quran ada 114 surat yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pertanyaannya sekarang, di manakah posisi surat An-Nasr yang menjadi pembahasan kita di dalam pelajaran 2 ini? Coba ayo dicek, coba kalian cek di manakah posisi surat An-Nasr. Nah, sudah ketemu? Posisi An-Nasr ada pada nomor urut yang ke-110 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, surat dalam Al-Quran berjumlah 114 surat di dalam 30 juz, dan surat An-Nasr bernomor urut yang ke-110. Bisa dipahami ya? Yang kalian harus juga pahami adalah di manakah surat An-Nasr diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangat penting ya. Sebelum kalian mengetahui di manakah surat An-Nasr diturunkan oleh Allah, Bapak akan coba untuk ulas terlebih dahulu bahwa surat dalam Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada 2 lokasi. Hanya pada 2 lokasi. Lokasi yang pertama adalah di Makkah. Kalian bisa lihat Makkah itu mempunyai sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu di Masjidil Haram. Ada Ka'bah di sana. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah itu nantinya akan disebut dengan surat Makkiyah. Ya, saya ulang kembali, tempat atau lokasi Allah menurunkan ayat atau surat yang pertama adalah lokasinya di Makkah. Surat yang diturunkan di kota Makkah dinamakan surat Makkiyah.
Tempat lain selain kota Mekah adalah kota Madinah. Di sana ada makom sarean dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan di sana juga ada tempat yang sangat mulia, yaitu Masjid Nabawi, atau disebut dengan Al-Qubbatul Khadra, kubah hijau, yang sudah Bapak tampilkan di layar tersebut. Kamu bisa melihat kurang lebih seperti itu. Ini adalah lokasi yang kedua selain kota Makkah di mana Allah menurunkan ayat atau surat. Surat atau ayat yang diturunkan di kota Madinah itu nantinya akan disebut dengan surat Madaniyah. Jadi, kita ulangi lagi, surat yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Kalau saya ulas sejak awal, saya ulangi kembali bahwa surat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dua tempat. Yang pertama di kota Makkah, yang nantinya akan disebut surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Makkah disebut dengan surat Makkiyah, atau dibalik, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Yang kedua, surat di dalam Al-Quran diturunkan di kota Madinah, dan surat yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surat Madaniyah, atau surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Sekarang pertanyaannya, An-Nasr yang kita bahas ini oleh Allah diturunkan di kota mana? Makkah atau Madinah? Surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Ayo, kira-kira yang mana? Menurut jumhur ulama yang sudah Bapak pelajari, yang sudah Bapak baca, ya, surat An-Nasr itu diturunkan di kota Madinah, atau berarti disebut dengan surat Madaniyah. Surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah berarti disebut dengan surat Madaniyah. Surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Ya, jadi saya ulang kembali, menurut jumhur ulama, para mufassir, yang beberapa literatur, beberapa buku yang Bapak baca, ya, bahwa surat An-Nasr itu diturunkan di kota Madinah berarti tergolong surat Madaniyah. Di dalam surat An-Nasr ada beberapa makna, ada beberapa kandungan yang bisa kalian pahami. Yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Hal ini senada atau sama dengan apa yang telah diterangkan di dalam surat An-Nasr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya bagaimana, Pak? Bapak akan sedikit mengajak kalian untuk membayangkan atau bisa melihat di dalam layar yang sudah Bapak tampilkan itu keadaan Mekah pada saat di masa orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy, orang musyrikin masih menguasai di sekitaran Ka'bah. Dulu Ka'bah itu, jangan kalian bayangkan banyak orang sholat, banyak orang tawaf yang seperti kalian saksikan pada hari-hari ini atau sebelum Islam datang, atau sebelum kemenangan itu datang. Dulu itu Ka'bah itu dikelilingi ada ratusan patung. Ada bahkan menurut riwayat itu ada lebih dari 300-an patung mengelilingi Ka'bah. Yang mana patung-patung itu disembah oleh orang-orang kafir, dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di situ bahkan ada nama-nama patung yang terkenal seperti Lata, Uzza, Mana, Ubal. Itu adalah patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah. Dan patung ini dibuat sesembahan oleh orang-orang
kafir Mekah pada saat itu. Sebelum akhirnya singkat cerita, Rasulullah dengan para sahabat yang pada saat itu sudah hijrah ke Madinah mencoba untuk merebut kembali kota Mekah ini, Ka'bah ini, dengan menghilangkan patung-patung tersebut. Peristiwa ini tidak mudah bagi umat Islam. Berbagai rintangan, berbagai usikan, berbagai halangan yang diterima oleh Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad dengan orang sahabat yang pada saat itu mencoba untuk merebut Mekah kembali. Dan alhamdulillah Rasulullah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya Rasulullah bisa merebut kembali kota Mekah dan menghilangkan patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah. Dan peristiwa tersebut disebut dengan Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Penaklukan di sini di mana Rasulullah dengan sahabat bisa merebut kembali kota Mekah dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafir kota Mekah pada saat itu. Inilah yang disebut dengan pertolongan dan kemenangan yang dicantumkan di dalam surat An-Nasr ayat 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan dalam artian bisa menaklukkan kota Mekah, bisa merebut kota Mekah atas izin Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya pada ayat yang kedua, dan setelah mendapatkan kemenangan yang luar biasa, umat Islam di dalam peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, di ayat yang ketiga Allah melanjutkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Setelah peristiwa tersebut atas pertolongan Allah, umat Islam bisa melakukan kota Mekah. Umat Islam pada saat itu disuruh oleh Allah untuk bertasbih, bertasbih untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bihamdi, yaitu memuji, mengucapkan alhamdulillah atas kemenangan tersebut, wastaghfir, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemenangan itu menjadi kemenangan yang barokah, menjadi kemenangan yang bisa menjadi kemenangan yang baik bagi umat Islam pada selanjutnya. Di dalam ayat tersebut, bagi kita umat Islam ada 3 hal yang bisa kita teladani, yaitu kita disuruh untuk terbiasa mengucapkan tasbih, fasabbih, yaitu maka bertasbihlah. Tasbih itu apa sih Pak kalimatnya? Tasbih itu kalimatnya adalah subhanallah. Ya. Artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu kalau kita bisa melihat keagungan Allah, bisa melihat keindahan apa yang sudah diciptakan oleh Allah, maka kita disunahkan untuk mengucapkan subhanallah, yaitu tasbih. Yang artinya maha suci Allah. Misalkan kita jalan-jalan di pegunungan, kita jalan-jalan di lautan, di tepi pantai, kita melihat keindahan Allah dalam menciptakan alam semesta ini, kita disunahkan untuk mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diucapkan ketika melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bihamdi, yaitu hamdalah. Kita disunahkan untuk mengucapkan hamdalah. Apa hamdalah itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Ya, dengan apa? Dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kalian mendapatkan nikmat,
misalkan mendapatkan rezeki, ya, hari raya Idul Fitri, mendapatkan uang saku dari kakek, dari nenek, dari Pak D, dari Pak Le. Ucapkan apa? Alhamdulillah, yaitu disebut dengan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wastaghfir, ya. Wastaghfir itu mengandung kata istighfar. Istighfar itu apa Pak kata-katanya? Astaghfirullah. Astaghfirullah itu artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diucapkan ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin, ya, namanya manusia ada kesalahan, langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Itu berarti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia tidak lepas, tidak luput dari kesalahan. Tapi Allah juga membuka pintu maaf yang luar biasa seluas-luasnya, ya, kepada manusia agar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innahu kana tawwaba. Ya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Sungguh Allah itu Maha penerima taubat. Kita sebagai manusia banyak salah, tapi Allah membuka lebar-lebar pintu taubat minimal dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. 3 kalimat tersebut itu disebut dengan kalimah thayyibah. Apa Pak kalimah thayyibah? Yaitu adalah kalimat yang baik. Kita biasakan kalimah-kalimah ini di dalam kita menjalani kehidupan. Ada keagungan, ada keindahan yang kita lihat, kita ucapkan subhanallah, disebut dengan tasbih. Mendapatkan nikmat dari Allah, kita ucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Kita melakukan kesalahan, kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, itu disebut dengan kalimah thayyibah. Jadi anak-anak, mohon dipahami dari ayat 1, 2, dan 3 itu adalah runtutan cerita dari Fathu Mekah, dan di samping itu ada pesan-pesan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya mohon untuk tugas kalian dirangkum. Apa yang sudah Bapak sampaikan, apa yang sudah Bapak jelaskan di dalam video ini dirangkum dan nanti dirangkum di buku tulis, buku agama kalian. Setelah itu nanti hasilnya difoto dan ditaruh di Google Classroom. Minggu depan insya Allah kita langsung melaksanakan ulangan harian, yaitu tentang surat An-Nasr, yaitu 3.1, memahami kandungan atau makna surat An-Nasr dengan baik dan benar. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam menerangkan. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam bicara, di dalam Pak Odin menjelaskan. Pak Odin sebagai manusia biasa, Pak Odin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Odin akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan.